emang sosialita itu kan agak toksik di situ ya. Toksiknya dari nyamuk tapi. Iya. Oh, gue kan dari orang loh. Enggak. Niat baju pakai apa? Udah pakai Sarung tangan. Ya, udah no, dibuang. Bawa tight panjang, nggak jadi. itu karena prediksi emang adem. Awalnya Oke. gue pikir ternyata lo kok panas. Terus kayak gue jadi kayak orang bego aja pakai blanket. Dokter Tirta aja heat stroke. Iya, benar. Makanya Nggak tahu gitu. itu. Iya, Enggak tahu kalau istri. Finish barengan nih. Dia maksudnya kita pulang ke hotel barengan. Dia cerita, aku bro masuk ke ambulans. ETB ku sempat ketarik, cuman gimana nih mikir, ini latihan udah mulai dari Desember, gimana caranya bisa steady HM dulu deh dengan pace seperti ini. Panjang. Ketika kita dikasih tahu bakalan panas, ngelihat wave, apes banget. Kayak anjir ini wave-nya keadaan terakhir. Lu masukin waktu gimana? Dengan jujur. Ini dia. Welcome back to Cilepot, Cerita Hari Podcast. Masih bersama gue Eno sebagai host kalian. Dan di episode kali ini adalah kita ingin merayakan alumni Berlin Legend angkatan 2025 yang sudah finish di Berlin Marathon yang sayang sekali cuaca yang panas. Tapi ketiga narasumber ini punya cerita masing-masing, jadi mari kita kulik cerita masing-masing. Di sini ada Kak Nick Setiawati, tepuk tangan dong. Ada Fatin Naufal, luar biasa, dan David Rijal. Ada turun sini. Saya sebagai narsum. Narsum bukan host ya. Enggak usah udah, kita ugal-ugalan aja gitu. Tadi pas di awal 3 alumni atau 3 Berlin Legend. Legend. 4 dong. Saya respect. Special edition 50 tahun. Kakak kelas. Tapi gue merasa kasihan dengan teman-teman yang kali ini datang karena nggak ada yang bawa medal. Ada berupa foto. Seperti ini kira-kira. Kasih di tengah. Beda kan? Beda. Emang medal yang aslinya di mana? Hah? Medal yang aslinya? Sudah saya gantungkan di tempat yang sepantasnya. Bener kan? Karena itu perjuangan banget ya nggak sih? Banget. Iya, banget. Gue kasihan sama lu pada sebenarnya. Bawa nih. Kecuali Kak Nick. Iya. Karena hasilnya dia memuaskan loh. Keberapa kan? 358. Gokil. Yang kasihan aku. Itu target 2 tahun lalu kan. Oh gitu? Target 2 tahun lalu segitu harusnya, tapi meleset karena kurang telat ngejel. Tapi PB kan? Iya PB kan. alhamdulillah. Berapa? Tetap PS5 dia. 407. 407. Coba tes sebelah sini dulu. Berapa? Aduh, malu saya. Yang 2 ini akan klarifikasi. Berapa dulu? 5 jaman pokoknya. 5 jam. Ya. 6, 13. Yang detail dong 5 jam berapa? Jam 40 berapa gitu, gue lupa. Ya kalau ngomong kasihan. Kalau lupa lihat IG aja lah. Iya. Kalau kasihan sama yang bener. ini 6 jam 13. Iya makanya gue ngeliat. Goks gak tuh? Gue nge-tracing sih lo, gue bilang liat. Ya Allah David, kesian amat. 5 jam 43. 5 jam 43. Oke, nanti masing-masing akan memberikan statement selebrasi dan klarifikasi ya. Gitu. Kayaknya kita lihat dari yang paling merana dulu ya. Berlinnya nanti kita simpen di sesi berikutnya. Perjalanan menuju ke situnya. Oke. Kasian banget gue sumpah ngeliat lu trekking waktu itu. Betul. Iya. Kenapa Fit? Sebenarnya perjalanan untuk ke sananya tuh up and down. Terlalu cepat berlatih. Biasanya berapa jam? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Ini enggak. 16 minggu. Race-nya tanggal 21 21 September. September. Latihannya udah dari Desember Anjir. 2024. Persiapan proper banget. Oke. Proper. Sama. Nah, oke kan? Oke itu. Sampai di April kena DBD, mati pas. Dari situ semuanya udah berantakan. Hiatus 2 bulan gak lari, mampus kan? Iya sih, bener sih itu. Lari dikit sakit. Peaknya di My Bank 21 doang. Selesai. Gak lari lagi. Gue ngeliat sih yang pas dia posting di rumah sakit lama. Lu offline cukup lama kan waktu itu? Lumayan. Recovery-nya butuh 2 bulan. Gila. Jadi Aduh, 2 padahal bulan. iya maksudnya itu loh makanya lu udah nge-build lagi, udah semangatnya karena gue tahu semangatnya pasti dari Desember udah semangat kan begitu diumumkan. Anyway belat semua kan? Belet. Aku belet. Oh, enggak. Oke. Jadi Langsung. Beda lu travel. Lalu lu gimana Pak? Ini nanti simpen ini kan karena selebrasi nih, enak nih ceritanya. Save the best for the last. Endingnya positif ya. Ya, lu gimana? Kacau sih emang kemarin tuh
emang akhirnya jalan gue kan. Jadi KM 25 gue masih lari, masih on pace sesuai target. Enggak, ini journey-nya. Oh, journey dulu Tarik ya. mundur Oke, dulu. oke. Jadi itu kemarin tuh sebenarnya awalnya juga latihan oke lah, proper lah. Emang agak telat dikit tapi masih oke. April gue mulai latihan. Sebenarnya di awal tuh bagus terus progresnya tuh. FO2 Max naik terus. HM-nya ugal-ugalan loh dia loh. Ya HM akhirnya PB terus. Gue 3 kali HM tuh PB terus tuh. Berapa tuh? Yang paling terakhir tuh 1 jam 47. Kan kampret kan. Insecure gue langsung bilang. Sebenarnya- Ngikutin juga dia. Wow. 2 jam tipis gitu. Masih kencengan gue. Masuk ke 1. Satu udah kepala satu. Setan. 147 bangke. HM lu progres lo. Progres. So gimana itu? Gue pede banget sebenarnya. Bahkan pas peak tuh gue masih pace 540 lah. 32 kilo nge-peak latihan. Jadi masih oke. Cuman memang sebulan 2 bulan terakhir tuh kacau banget sih. Jadi kayaknya fisik dan mental kena lah. Kerjaan banyak, terus banyak masalah di ya pribadi lah. Terus akhirnya sampai off latihan, cedera berulang kali. Sampai asuransi habis gua. Asuransi limit tahun ini habis. Cuman lari. Gokil. Total karena ya. Enggak, cuman gara-gara lari. Ya enggak lah. Akumulasi ya. Kirain cedera pakai dari habis. Ya ini juga sih apa namanya fisio ke dokter gitu-gitu. Jadi banyak. Berarti lu tuh mengalami cederanya itu memang sebelum. Memang mepet banget sebulan 2 bulan sebelum Berlin. Shit, sama. Ya, andai kan gue Berlin lebih dulu ya misalkan ya. Itu gue mungkin 3 jam 58 ya. Waduh. Gak tau sih, gak tau ya. Jauh banget. Gue liat nih PB-nya bagus banget kemarin. Sih, PB-nya nih bagus banget. Gua bilang, 1,4. wah nggak bener nih orang nih. Gue lihat gitu kan. Iya, Karena emang dia bener tapi nge-gymnya cukup aktif juga. Dan maraton bener akhirnya kayak anything could happen. Bener. Latihannya bagus, eksekusi bisa berantakan. Lu sakit kenapa waktu itu gara-gara? Bisa, kalau aku lihat ya, suka lari kan di GBK. Ngadem sekarang kan di tempat kedai kopi itu. Pohon-pohonnya kan banyak tuh. Curiganya kena demam berdarahnya di situ. Oh. Gitu. Demam berdarah kena, kecapean, tipes kena. Selesai. Berarti lu nggak boleh nongkrong kelamaan. Makanya sekarang nggak mau, habis itu pulang. Sekarang nggak pernah nongkrong dia. Kita harus menghindari pohon itu ya. Jarang kelihatan ya kan gitu. Ya emang sosialita itu kan agak toksik di situ ya. Toksiknya dari nyamuk tapi. Iya, ya. Oh, gue kan dari orang loh. Enggak. Success story sekarang, success story. Oke. Success story. Kanik gimana nih? Ini maraton ketiga anyway kan? Yep. Maraton ketiga. Gue lihat progresnya dari mulai Bali, Sydney, ke Berlin nih. Gitu kan, gitu. Pas gue lihat time finish nih, wah ini time finish yang harusnya gue bisa finish tahun lalu segini nih harusnya nih. Gue ditargetin segitu loh kemarin loh. Nah lu gimana tuh waktu itu? Perjalanannya Kak? Dari Desember kan? Dari Desember. Desember tuh pokoknya waktu udah dapet langsung dari cerita lari. Waiting list gak sih? Apa langsung gercep? Langsung dong. Kau waiting list nggak? Ini, Bisa yang depan, langsung. yang depan. Bisa langsung. Kalau yang depan tuh apa istilahnya? Kalau yang kita duluan? Priority. Priority. Berarti apa ya? Kayak pre-booking lah. Dia sebelum open ke publik tuh ada. Oh, udah nanya-nanya duluan. Lupa, ada istilahnya di cerita larinya. Makanya semakin kita kenal dekat semakin dapat. Yes. Yes gitu. Ya karena emang kuotanya terbatas dan Betul. demand-nya setinggi itu Iya, gitu. Terus gimana waktu Desember dapat nih? Dapet terus lihat latihan pikirnya pokoknya deh HM dulu deh dibetulin. Oke. HM di mana? Itu problemnya aku di plantar sama shin splint yang sering masalah. Enggak, oke. Dan akhirnya ya gimana caranya waktu itu sama si Eminence latihan, recovery. Terus gimana caranya nih programnya bisa tetap jalan nggak pakai rest. Jadi Kanik nih punya riwayat plantar dan shin Yes. splint yang lumayan jadi langganan. Yes, itu banget. Oh, nggak enak tuh lama sebenarnya. Terlama waktu itu cedera berapa lama waktu itu? Kebetulan kalau sama si Eminence ini walaupun aku ada cedera itu paling enggak seminggu itu mileage-nya cuma suruh turunin doang sih. Oke. Mileage suruh turunin terus tetap jalanin program ya udah deh sama si coach juga disesuaikan mileage-nya. Terus aku masuk tuh udah mau waktu itu BFI tuh yang mau ngambil untuk HM. Oke, uji coba HM-nya di situ. Iya, aku udah bilang nih sama si Eminence, pokoknya aku harus bisa ini. Aku pengen tahu sekuat apa ntar maraton di half-nya ini. Aku bisa steady di pace berapa gitu loh. Paling nggak tahu lah Strateginya gitu. gitu ya? Iya, mirip gitu. Nggak mikir sub 2 atau apa. Karena kan sebenarnya kan terakhir aku HM 2 jam 04. 2 jam 04, di situ aku coba akhirnya bisa dapet
dengan cedera, si coach pun turunin tuh targetnya, tapi malah aku bisa dapat 155. Gokil. Dari 2004 155. 155. Itu aku tunggu dari 2004 untuk 2024 tuh pengen bisa sub 2 tuh nggak bisa-bisa. Gila, langsung 5 menit jumping tuh lumayan. Udah, Seorang mah 158 dulu berapa? Lu gimana Fit? Lu ada race di antara nggak? Novan udah nih, ada nih, PB, AM, ini ada nih. Lu gimana? Race di antara ya, nyesel banget. Jadi kalau tahu bakalan sakit, sisanya aku bakalan ngambil race HM terus. Enggak, HM-nya cuma 2 kali. Itu pun lari mentok kan. Ya. Sisanya 5. Jadi bener-bener kayak yang, mau latihan selalu habis latihan sakit, ya udahlah race aja dan MC kan. Iya. Jadi Inilah kendalanya kita. Iya sih, sampai iya coachku. sih. Inilah kendalanya kita, PB itu mundur Iya, terus. itu dia. Sampai coachku bilang gini, kamu mau memperbaiki larimu atau gimana? Enggak, mau memperbaiki finansialku. Ketika sakit uang, beli obat Iya ke dokter, sih. check up bolak-balik, habis. Sempat mikir gini, Salah doa lu kayaknya lu. Salah doa lu kayaknya lu ya. sampai gue mikir gini, ya Allah nggak apa-apa nggak BB, tapi please banyakin kerjaan biar duitnya banyak Iya. ketika kesana. Karena ya tahu sendiri lah Berlin Iya. semahal itu. Betul Betul. banget. Kemarin tuh Euro all time high loh itu. Nah, All itu. time high kan. Udah. Gue masih 14.000, 15.000 tahun Kemarin lalu. hampir 20.000. 20.000 kita. Bener-bener aku ngitungnya selalu kayak, oke, 2 euro, oke, ini berarti 40.000. Ini ngunya di eman-eman Iya. makan. Jadi sempet apa pada akhirnya lu ya race juga pada akhirnya nggak kepikiran karena Ini emang deh, resiko tuh ya, HM di LPS, Iya. HM di Maybank. Maybank. Dari 235, terus ini jadi 245 apa berapa gitu. Gila itu Merosotnya tuh bener-bener. merosotnya parah Dulunya, banget sih. itu PB ku 204. 203. Oh, 203. Wow. Turun, udah. 245 terakhir. Pokoknya- Lebih ke recovery kali ya, karena kan kerjaan juga atau apa itu ngaruh banget sih itu ngaruh banget itu. Ya, mengertilah Ngaruh Kak, kita harus sampai Iya. lebih dulu sebelum para pelari sampai. Pulang, Karena press ceritanya- village, Iya, press bener. village juga udah sepi pulang. Ini Iya, kita datang iya. paling awal, Iya. gue membela nih sama rakan sejawat ya. Makanya PB susah banget kayaknya ya di race ya. Susah banget. Makanya sebenarnya kita tuh jujur iri sama teman-teman dia. Cuman gini, persiapannya pasti nggak cuma lari lah, nggak cuma ini. Lu juggling dengan kehidupan apa segala macem Iya. gitu loh. Dan gua paham ini bertiga is not your first time maraton Iya. gitu kan. Maraton ketiga, maraton ke tiga, maraton kedua juga gitu loh. Dan pasti gue yakin semuanya pada pengen punya target lebih bagus lagi gitu loh. Tapi gimana dengan juggling dengan kehidupan masing-masing nih gitu? Kanik dulu deh gimana tuh? Juggling dengan kehidupan gimana? Aku lebih disiplin. Jam 8 harus di rumah. Bisa Jam 9 bisa. Pagi aku lebih baik bangun pagi jam 4. Pasti aku jam 4 tuh udah otomatis sebelum beker nyala. Jam 4 pagi udah on untuk bisa lari masuk ke GBK paling nggak jam 5 lah kalau kita daily-nya kan kalau 15-12 kilo kan mesti pagi untuk ngejar jam kantor. Belum lagi genep ganjil. Aduh, udah deh yang harus nyetir sendiri itu udah pokoknya udah bisa sih untuk waktu tuh disiplin tuh nomor 1 sih. Memang jam 8 gimana caranya bisa sampai rumah 9 tidur. 9-10 udah langsung tidur, jam 4 bangun. Itu aku memang ya Se-strict itu. Dan time manajemennya bagus. Iya sih, Lu aku- mengorbankan nongkrong gak sih Yes. kalau kayak gitu? Karena- Dibanding maraton sebelumnya ini lebih banyak gak nongkrong. eh, I mean like hangout, refreshing weekend gitu loh. lebih banyak dikurangin sih waktu Berlin ini Oh, gila dari sih. yang waktu Sydney kemarin tuh. Sydney tuh, nah yang serunya lagi di Berlin tuh aku ngerasain dulu berat badanku berapa di Sydney dan Berlin tuh aku berusaha untuk kurangin berat badan, makan itu ngaruh banget. Iya. Lah gimana? Habis sakit harus makan banyak. Makan dikit meriang lagi. Nah, dulu mikirnya gini, kalau nggak makan nasi nggak kuat lari nih. Tapi aku coba ganti untuk makan kentang rebus. Itu ngaruh banget sih. Terus aku kurangin tepung. Nah itu ngefek banget sih. Dari aku startnya mulai Februari untuk bisa jalan. Yes. Itu ngaruh banget. Terus badan lebih Ntar aku coba enteng. nih, Kak, tahun Terus depan.
Proteinnya mesti naik sih, proteinnya wajib. Ya, kayaknya harus bareng deh. Gue orang malah bilang lari bikin kurus, makanya kagak sama aja gue. Lari terus tegepoi tetep aja. Iya makanya. Lu gimana Val? Juggling dengan kehidupan lu gitu. Mirip sih ya kan udah Startup life company, gitu loh. betul, terus keluarga juga. Iya makanya. Terus ya banyak lah. Jadi tapi emang gue kayaknya harus ada sesuatu yang dituju biar semangat untuk memperbaiki hidup sih. setuju. Kayak contoh. Setuju. Jadi mungkin nyambung juga kayak dulu tuh awal lari kan karena berat badan. Pejuang fat loss nih coy. Iya. Dari berapa? Oke. Di 80 hampir 90 lah. Wow. Sekarang? Sekarang 70-an. Ya, ini agak naik lagi sih kan udah nggak lari kan. Iya. Udah mulai naik lagi. Nah, jadi emang harus ada itu dulu buat mendisiplinkan hidup lah gitu. Awalnya itu juga ya kacau lah. Sering bergadang, terus makan kacau, nggak ada olahraga. Terus karena ada maraton jadi semangat. Emang sengaja dulu tuh maraton kondisinya emang masih gemuk. Jadi pengen ada satu hal biar semangat lah untuk ya paling nggak jadi olahraga setiap hari. Apalah lari, simpel gitu. Gitu sih. Jadi ya memang berusaha ada dorongan lah untuk berusaha biar disiplin gitu. Ya selama ini gitu sih akhirnya pagi lari, kalau nggak ya malam. Kalau nggak ya nyempetin nge-gym juga gitu kan. Makan sih paling ngaruh memang sih, makan paling ngaruh. Ngaruh itu, nomor 1 ya. Ya makanya. Makanya tahun lalu tuh paling gede lah turunnya tuh karena emang Lagi semangat gila-gilanya banget. gitu. Lagi Dan untuk di Berlin ini gimana gitu? Maksudnya udah dapet tantangan, gila gue mau ke Berlin nih gitu loh. So pada akhirnya apa yang lo korbankan juga gitu loh? Ya pasti ini sih ya paling kerasa sih kemarin kerjaan sih. Harus hemat. Oh, itu juga. Iya lagi. Itu juga sih. Kacau sih, kemarin habis cukup banyak tuh karena kan emang jadi komprominya sama istri ini di rumah nih. Masih berat Mau ngeluarin duit banyak, jangan cuma buat gue doang sebagai orang yang lari. Ada liburan juga buat dia gitu kan. Jadi harus nge-spare buat liburannya. Lu sepaket nih, ini Berlin sepaket nih berdua nih ya gitu sekalian lah kapan lagi. Itu yang repot tuh. Ya. Nah lu Fit, gimana Fit? Battling lu nih sampai sakit. Iya ini hebat. Nyari duit banget. Karena gini sebenarnya. Kenapa tidak memanfaatkan endorse? Lu kan punya modal yang cukup buat endorse, men. Memanfaatkan endorse-nya endorse lari. Gimana coba? Sudah ikut acara nanti dibayar. Itu kan ada latihannya juga. Iya. Ya kayak gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin juggling dengan kehidupan, ya sekarang kan aku kerja di media komunitas. Base-nya itu di Bogor. Bayangin setiap hari ke Bogor. Walaupun ada WFH-nya juga. Tapi harus bangun lebih pagi. Latihan kalau bisa lebih subuh. Biar COT-nya kan di Bogor, kejauhan. Pulang dari situ jam 5 nyetir. Sampai sini jam 8. Baru makan di jam 8. Tidur berarti kan jam 10, jam setengah 11. Begitu terus. Terus yang bikin aku jelek adalah itu tadi. Minggu alhamdulillah kita dapat job. Oke, ini nggak boleh Coba disesalkan. lebih mending mana? Long run atau job? Ya nge-MC lah duit Iya, masuk. Realita. Sama. Nah, Realistis. akhirnya Betul. mengubah untuk oke long run-nya ditaruh di Senin. Senin itu kayak mendingan aku lari bareng teman-teman gitu ya. Yang long run-nya bareng. Daripada Senin cuma ketemu Yano, nggak tahu kenapa Senin tuh lebih panas daripada Minggu gitu. Dan selalu long run tuh di Senin. Tapi it works. Maksudnya gini, lu berhasil untuk nge-switch long run lu ke Senin. Gue berapa kali nyobain tuh gagal tahun lalu. Maksudnya Berhasil nyobain sebelum Senin. sakit. Kenapa nggak Sabtu? Sabtu masih ada MC juga. Aku tuh pengennya gini, weekendku tuh aku pengen istirahat dulu, satu hari, besok kan kerja lagi nih. Jadi Seninnya kami itu di Minggu, bener gak? Orang lain baru kerja di hari Senin, kita hari Minggu. Paham. Gitu. Paham sih. Ya, pada akhirnya lu tahu kan bagaimana kehidupan MC gitu kan gitu. Tapi pengen tahu bayarnya MC? Jangan jadi MC. Cukup kita berdua. Silakan kalau kita berdua penuh. Cuman ya gue sebenarnya juga merasakan lah bagaimana begitu kita udah terikat komitmennya dengan Berlin Marathon karena kan Berlin sebagai salah satu WMM yang difavoritkan banyak orang gitu. Oke, tapi gue pengen nanya sama bertiga nih ya. Apa yang ada di pikiran lu ketika lu mendengar kata Berlin Marathon gitu loh. Gitu loh. Lu Fit apa yang mendengar kata Berlin Marathon? Sebagai yang balot satu-satunya di sini ya. Berarti kan yang niat banget, nungguin apa segala macam. Pertama kali aku dapat pengumuman itu bukan ngelihat sendiri. Temen nelfon, posisinya lagi KRL, lagi naik KRL ke Bogor. Ditelepon, "Mas, sudah cek email? Apaan ada job?" "Enggak. Cek email, Berlin udah keluar." "Kamu dapat apa enggak?" Pas aku buka, dapat, aku nangis di kereta. Bener-bener nangis di kereta, langsung aku gini, sujud syukur nggak mungkin kan? Begini kayak, ya Allah akhirnya ke Berlin. Kaki lu diinjak sama yang sebelah. Iya, kejepit. Jadi kalau ditanya gimana, bener-bener ini tuh impian loh. Iya. Gitu loh. Dan aku pengennya memulai dari Berlin. Gitu. Jadi maraton sebelumnya nggak dianggap?
Kan baru sekali. Ya, Enggak, semua nggak dianggap. WMM pengennya mulai dari Berlin. Oke, oh emang udah wishlist di situ. Wishlistnya gitu. Oke, kalau lu Val gimana Val? Ini makanya paling populer di Indonesia Berlin, salah Berlin satunya kan? ya. Karena yang mungkin paling Tokyo banyak. kali ya. Di cerita lari juga paling banyak Iya. Berlin. Berlin, kota Indonesia paling banyak Berlin. Enggak, pasti yang terlintas di pikiran lu pada saat itu. Mungkin karena saking banyak yang orang jadinya kalau WMM tuh Berlin gitu. Jadi kalau gue pengen WMM tuh yang kepikiran pertama tuh Berlin. Jadi kita identik banget lah sama WMM gitu. Oke. Jadi kalau ya apa ya, biasanya kalau lu mau WMM pertama kali itu ya udah Berlin. Saking banyaknya orang kali ya yang ikut Berlin. Jadi pada akhirnya kayak lu merasa di sana gue nggak sendiri gitu loh. Iya, Jadi iya. a lot of people yang mungkin gue akan ketemu di sana gitu loh. Kalau Kani gimana? Ini udah pengalaman. Rute, pengen coba. Flat ya? Kan bolak-balik maraton naik turun mulu Sydney sama Bali. Jadi pikirnya, oh flat ya, pengen coba deh. Bisa semampu apa, sekuat apa bertahan. Emang kenyataannya flat? Iya. Enggak. Siapa yang sependapat sama gue? Enggak. Sebenarnya ada di bagian yang bener-bener pas kita tanjakan dikit turun itu ngeliat orang tuh begini. Itu yang KM berapa ya? Belasan. Iya, sebelum 20. belasan lah. Karena gini, itu yang bikin aku akhirnya kram. Dari naik turun, habis itu naik lagi belok. Itu Oh yang bikin iya aku iya kram. belasan tuh belasan. Mungkin saking seringnya naik turun jadinya Berlin Nggak, jadi kerasa flat ya. Rolling ya? Ya. Karena gini, Iya, iya, awalnya aku pikir Kak, setelah aku bisa menaklukkan Bali dengan Bali. 443, alah Berlin gampang. Oke. Ya, Sampai mungkin karena 30, 415 something lah. iya, 420 targetku. Ah. Cuma kan karena kondisi seperti ini, di situ udah kesel gara-gara panasnya itu loh. Soalnya karena kita tidak ada, lu semua tidak ada yang menduga kalau bakalan seperti itu. Coba, niat baju pakai apa? Udah pakai Sarung tangan. Ya, udah no, dibuang. Bawa tight panjang, nggak jadi. Tahan. Sesi 2 akan kita bahas. Masih di Cilepot, Cerita Hari Podcast. Kita akan cari tahu kenapa mereka menyesal. Masih di Cilepot, Cerita Lari Podcast bersama gue Yano sebagai host kalian, sekaligus juga kakak kelas mereka, karena saya sudah finish Berlin Marathon 2024 dan kita bersama dengan Berlin Legend Angkatan atau Class of 2025. Ada David Rida, Amal Fatin dan juga Nick Setiawati. Ini ya, masih kita membahas tadi udah juggling live-nya gimana dengan maraton yang ini bukan maraton pertama mereka tapi kayaknya begitu mereka mau berangkat ke Berlin sama seperti gue juga sih. Desember begitu gue habis baru kelar Singapura yang dengan masalah itu ya kan. 3 hari kemudian bangsat maraton lagi. Kapan off-nya Tapi gitu kan PB kan dari Singapura. Iya, PB tapi kayaknya post maratonnya agak sedikit jumawa ya pada akhirnya kelepasan ya kan. Bikin kasus ya kan. Makanya begitu PB di Berlin saya nggak ngomong apa-apa. Diem aja. Iya, udah kontennya udah PB selesai gitu kan. Tapi ini sekarang kita mau bahas soal Berlin Marathon yang tahun ini memang untuk sebagian orang itu tidak disangka dan tidak diduga gitu loh. Karena yang kita tahu pas gue cuacanya sih enak gitu ya. Dingin ya? Iya, dingin banget belasan. At least terpanasnya paling masih berapa ya? 19-20-an. Gak ada apa-apanya dengan kami. Siapa yang ngomong ya? Tirta atau siapa yang ngomong ya? Gue lupa. Heat stroke. Kok yang di CFD? Iya. Dokter Tirta aja heat stroke. Iya, benar. Makanya Gak tahu gitu. itu. Iya, Nggak tahu kalau Finish barengan nih. Dia maksudnya kita pulang ke hotel barengan. Dia cerita, aku bro masuk ke ambulans. Cuma karena di dokter dia bisa mengerti apa yang harus dia lakukan. Tapi gini, pada saat nyampe itu cuaca sebegitu panasnya nggak sih? Gitu. Enggak sih. Enggak ya? Kayaknya Enggak, emang hanya weekend doang. iya betul. Sabtu itu kan masih oke ya sebenarnya Sabtu kan. sudah mulai Waktu, panas. Sabtu waktu mulai kita panas. sekautan sama cerita Cerita lari, lari, dibilang dingin ada, tapi anget iya. Iya. Jumat. Iya. Lucunya tuh Senin langsung turun belasan derajat kalau nggak salah. Yes. Di Senin. After. Ya Senin, sorry ya Senin. Enggak, katanya enggak Senin. Ada yang bilang juga pada saat itu hari Minggu jam 5 sorenya itu udah langsung dingin. balik lagi. Oh iya itu, Dingin. bener. Jadi untungnya pulang dari maraton itu, kita disuguhkan nasi padang. Dapat kan? Dapet. Tadinya kita mau pergi ke yang makan di belakang hotel. Yang dapur, apalah mama dapur, Oh, lah iya, mama iya. kitchen gitu.
aku udah gini, ya Allah kenapa dingin banget sih? Kenapa gak dari tadi dinginnya ya Allah? Jam 5 kan itu sore kan gitu. Makanya sampai dia bilang, apa aku ngulang aja besoknya? Bercanda begitu ya, cuman enggak ya. Oke, silakan kronologi kejadian lari masing-masing gitu loh. Karena yang paling enak dulu. PB dulu. Sebelum konten ini di cerita lari podcast Universe ya gitu ceritanya. Fahril sangat enjoy karena ini kayak gue lari di Bandung siang-siang gitu. Kalau Kanik gimana lari kemarin itu deh? Lebih kalau cuaca sih memang nggak pernah expect maunya dingin atau apa. Karena kan kita udah biasa nih latihan di Indo yang cuacanya seperti berubah-ubah itu. ya. Jadi aku kemarin terus terang kalau cuaca nggak masalahin. Karena kemarin tuh sebenarnya lebih beratnya pas sebelum HM sempet ketarik ETB-ku. Aduh. Cuman Eksklusif nih hanya di Rumbi, no secret. ETB-ku sempet ketarik. Cuman gimana nih mikir, ini latihan udah mulai dari Desember. Gimana caranya bisa steady HM dulu deh dengan pace seperti ini. Jadi aku bertahan tuh on pace. Setelah HM, egoku aku turunin lebih pacing aku turunin dikit. Gimana caranya? Pokoknya otaknya gimana tuh. Jadi mungkin aku lebih ke tubuh sih. Gimana caranya? Ini setengah jalan nih, masih setengah jalan nih. Gimana nih? Lebih ke situ sih. Jadi cuaca aku oke. Tidak mempermasalahkan ya. Enggak. Startnya yang jam berapa Mas itu? Aku kemarin koralnya yang dapat C. Oh iya jam 9.15. Masih pagi. C. 9.15. Kita Oke agak lah. belakang ya. Saya simpan cerita saya dengan kepeduliannya. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Iya. Yang paling tengah-tengah. Val, lu di wave berapa? Lu di wave berapa? Sekarang kita kan berapa sih itu? Kita H ya tahu. Kamu H, saya K. Kenapa nggak maju sih? Nanti aku cerita. Gimana? Tengah lu Oke. nih. Gak terlalu menderita nih. Kayaknya lu apes banget David. Kayaknya kenapa sih? Tahu. Tengah-tengah lah ya. Kemarin kita berangkat tapi bareng ya dari Bareng, hotel kan? bareng. Udah pakai blanket tiket nggak? Gue pakai blanket. Iya. Nah itu karena prediksi emang adem. Awalnya Oke. gue pikir. Ternyata lo kok panas. Terus kayak gue jadi kayak orang bego aja pakai blanket. Dibuang. Panas. Nah ya udah terus ya emang ini sih apa namanya kerasa banget kalau gue ya panasnya. Panasnya, ya. Mungkin karena ekspektasi juga di awal ekspeknya dingin. Sebenarnya kalau contoh kayak di Bali kita expect akan naik turun, gua nggak apa-apa gitu. Udah siap latihannya begitu. Cuman kan Bali ini ekspektasinya adem ya. Kalau long run dari dulu tuh nggak pernah pas panas. Jadi kalau di CFD itu ya pasti pas masih gelap lah. Jadi Lu start 4:30. iya maksudnya pagi lah gitu. Karena prediksinya akan adem gitu. Ternyata harusnya gua latihan panas-panas ya kemarin. Nah ternyata panas itu ngaruh banget sih. Karena pas KM 25 ke atas tuh kita kan jam berapa tuh ya? 12-an lah ya udah tengah hari. Itu kan panasnya paling kerasa. Terus kayaknya ada yang orang bilang kebanyakan orang di 25 ke atas tuh anjlok karena nggak ada elektrolit juga kayaknya. Yes, Panas. iya betul. WS dia nggak ada sama WS-nya sekali. mereka nggak ada Kita kan sama terbiasa sekali. di sini ada isotonik kan. Iya. Nah di sana udah ditakut-takutin. Hati-hati kalau minum yang ada di situ yang mereknya M. Iya. Apalagi aku bukan mengkonsumsi gel yang M itu tadi kan karena mahal. Jadi aku nggak minum sama sekali dan itu takut banget. Dibilangnya nanti kamu akan sakit perut, muntah. Jadi aku skip dan itu yang mungkin bikin aku mungkin kayak waktu itu. Dan kamu juga. Ya 25 km ke atas tuh udah berat banget lah. Itu di momen itu panas, mungkin kurang elektrolit juga. Kaki udah nggak bisa gerak lah. Udah susah banget. Atau kram mungkin ya, udah nggak bisa. Tapi waktu lu kan ada histori cedera tuh sebelumnya tuh. Iya, ada histori Itu cedera itu masih kebawa nggak pada saat lari? Ke bawah masih tapi dikit lah. Udah gue upayain jangan sampai begitu kerasa gitu. Ternyata ke yang lain lagi. Sakitnya. Yang paling merana deh kalau gitu deh, yang paling merana nih. Wave ya. Ya. Kita mulai runut dari wave. Ajang. Ketika dikasih tahu bakalan panas, ngelihat wave, apes banget. Kayak anjir wave-nya keadaan terakhir. Lu masukin waktu gimana? Dengan jujur. Ini dia. Ini dia. Soalnya dari cerita lari baru ngasih tahu setelah aku cerita itu kayak gak bisa, kamu harus ngarang. Kalau di race Indonesia nggak apa-apa lu jujur, karena kita kan dikenal. Iya. Temennya. Luar negeri ada yang kenal. Aku bilang 4:30. Ya. Beneran ditaruh di K. Oke. Dan tahu Mas Aat kan ya? Bang Aat, Bang Aat. Tahu. Sebagai seniornya, ya, tahu. ya kan, Six Star yang berkali-kali. Cum laude lah. Dia ngasih tahu, David, kamu di K. Semua peraturan COT dan COP ada di kamu. Makinlah beban. Karena 6:30 itu tidak berlaku di mereka. Let's say, 6:30 di aku. Kalau nambah lagi di depannya, nambah 15 menit. Which is yang di C enak banget gitu loh.
Sementara aku berlari dengan kenyataan bahwa di belakang akan ada COT dan COP. Paham. 10K udah PB. Mau half marathon ya memang nggak PB, cuman di 2.20. Itu kan lebih bagus kan daripada 2.35 yang tadi gue bilang, 3.45. Iya, much better lah. Betul, 21 mulai tuh. Yang tadinya punya masalah di bawah tempurung, selesai di eminence, di situ kumatnya di 21. Wah sakit. Satu, sampai akhirnya aku tidak bisa bergerak. Jadi aku larinya tuh begini. Oh iya? Aduh, nggak Sakit enak. banget. Sampai tangan pun ikut kena ya? Sakit. Akhirnya ada masa station yang di tengah-tengah. Oh iya. Sumpah kalau lihat videoku, aku bilang gini, gak mau kayak gitu ya Allah, masa berhenti. Pas di ujung, sakit ya Allah berhenti. 25 menit aku dimasas. Aduh, Jadi kehilangan lama waktu, tuh 25 kehilangan waktu menit, 25 menit coy. dimasas. Ngejar, Damn. ketemu orang Indonesia. Di kilometer berapa, dia bilang gini, Bang, lu harus lolos dari COP di kilometer 33. Jangan lebih dari jam ini, itu 15 menit sebelum COP. Deh. Aku masih, itu 33, aku masih 30. 3 kilo. Bayangin 3 kilo aku harus ngejar 15 menit dengan kaki sakit. Itu aku bilang gini, ya Allah, saya udah latihan lama, harus dapat medali. Kebut, kayak dapat kekuatan. Gak sakit, tapi setelah itu nangis, karena sakit. Sakit dan maksain. Habis itu ada COP lagi di 38. Jadi yang lainnya nih mungkin, lari dengan santai. Ini COP dan COT mengejar. Jadi bisa bayangin kan seperti apa sakitnya. Lari, tapi ketakutan tidak mendapatkan medali. Gitu. Tapi ini insight yang menarik karena gue nggak pernah tahu juga maksudnya penerapan COT dan COP di sana. Ternyata kalau lu dapet WFK ya udah ya bersiap-siap dengan segala. Karena gini, aku sadarnya adalah ketika sampai finish, Oke. ditungguin sama Mas Faiz dan Mas Heru, Mas Her. Iya. Mas Her bilang gini, aku tadi 6.21, loh dalam hatiku, kok dapat medali? Nah, Dia bilang gini, ya aku kan wave-nya di depanmu. Oh, berarti dapat tambahan waktu dari aku. oh. Kalau aku 6.21 udah selesai, pulang yang lainnya udah begini-begini melaman deh, aku diem. Ponco mande mungkin. Haters lu bilang apa sih kalau? Enggak. Kebetulan karena ada cerita set story yang saya angkat, jadi mereka iba, tidak menghujat. Untung ada sakitnya ya, iya kan gitu. Tapi otherwise gitu, nih apa ya? Emang pada akhirnya kan semua selesai dengan ceritanya masing-masing lah gitu loh. Gue selalu menanamkan tuh kalau abis maraton selalu ada namanya post maraton syndrome. Itu semenjak 2023 gue kena kasus abis maraton, ya kan, kena kasus viral. Gue selalu berpikiran, ini kalau abis maraton tuh kayak kita merasa kayak gue lebih baik daripada orang-orang lainnya. Ada ego seperti itu ya? Ada ego seperti itu. Jujur, apakah ada merasa gitu? Gue bisa lebih baik daripada dia. Enggak sih, lebih ke buat diri aku sendiri, pengennya nanti ngejar target yang beda lagi nih. FM pengen cutting berapa lagi, lebih ke situ sih. Malah aku kerasanya baru kali ini tuh setelah Berlin tuh rasanya semangatnya tuh lebih, aduh pengen kejar lagi. Tapi masa nggak ada gini sih Kak? Circle-nya sehat. Nggak masa gini, nggak ada di hati kecil kayak, gue bisa buktiin, gue Berlin. Enggak. Swear enggak. Circle Karena kan sehat. mikirnya Nggak kayak gitu. udah buat kita sendiri aja deh. Makanya gue bilang jangan kelamaan nongkrong di toko kopi itu. Kelamaan nongkrong di situ nggak beres fit gitu. Emang lo post marathon syndrome ada pernah dialami. Apa pas kemarin habis dari Berlin deh gitu. Di situ kenanya. Tapi emang pada saat berjaya-jayanya di lari itu emang pada ada rasa Iya sih. ego naik. Iya sih. Nah, Jadi biasa ngerasa kayak terutama buat orang-orang yang mungkin pernah ngejatuhin kita, ngeragukan kita sebelum ke situ ya kan. Itu terjadi di Bali. 443 tadinya gini, lu susah Bali, lu bakalan 5.30. Pas 443 tuh bener-bener kayak 4.3 gitu loh. Cuma kalau di Berlin kan 6.13. Ini kena tulah. Jadi nggak bisa berulah lo ya, Nggak mau lagi. Nggak bisa berulah ya. Kalau Pak lu gimana Pak? Justru sebaliknya ya, humbling moment kayaknya. Maksudnya, Oke. kan awalnya gue mau pamer kan, wah udah Berlin, PB udah ini banget. HM udah gacor iya, nih, udah ya kan? kebayang banget gue akan Jujur, HM 147 lu ngerasa sombong nggak? ada rasa. Anjing gue keren banget gitu. Iya kan? Ada kan? Gua aja ngiri bilang. Gila satu. Apalagi di posting di mana-mana kan, terus kayak beberapa teman nge-repost gitu kayak, wah gila gue keren banget gitu lah. Iya. Dan pas FM ini kayak, wah ini momen sebaliknya justru kayak membuat gue jadi ngerasa, justru gue bahkan sampai ini loh, nggak nge-posting Berlin beberapa saat, orang sampai nge-DM. Kayak, Karena "Mana, kamu kecewa? Karena kecewa. Kayak mana Val postingan lu kok nggak ada gitu, gue tungguin nih gitu. Udah nge-WA DM, gue pas itu emang kecewa, kayak aduh timing jelek banget. Gue jalan kaki kan itu 25 ke atas tuh, kayak aduh malu banget nih gitu. Sampai nunggu besok gue baru berani posting. Beda ya. Tapi mungkin lebih baik tuh nggak tahu nih kalau aku pribadi
ketika kita HM udah bisa lebih tipis tuh mungkin mikirnya jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk maraton tuh. Oh setengahnya ini Karena bisa bukan nih. HM 2 kali maraton. Nah itu sih Iya, lebih. benar. Jadi untuk jalanin maraton tuh kita nggak kayak punya beban. Gimana nih enjoy buat pace segini, buat stabil. Aku lebih kayak Iya. gitu sih. Makanya jadi kemarin tuh 3 kali HM aku coba dari BFI, LPS, Mandiri itu aku berapa? Jogja. Itu kan berapa minggu berapa Iya berapa- bedanya nah, nggak nyampe sebulan lah. Nah, terus yang terakhir aku kejar di Jakim yang 10K. Yaitu mikirnya cuman gimana caranya kalau saya mindsetnya aku bisa HM stabil di pace yang sudah ditentuin ini. Jadi paling nggak nanti sisanya bisa ngatur lah. Itu sih mungkin aku mikirnya kemarin gitu. Karena nggak mikir sub 4, enggak. Jangan Yang bener dipikir. gini, yang bener. Jangan dipikir Contoh sub 4. abang-abang tongkrongan, abang-abangan tongkrongan gitu. Apakah itu pada akhirnya? Sekarang kalau ngelihat threads, jadi sering makin keluar kata-kata bijak nih gitu. Ada yang bilang kan, kayaknya iya. Karena jujur threads bukan tempat untuk semua orang, termasuk gua. Kalau aku cuma bantu komen sama like doang. Iya. Gak berani Ini- bikin. Ini keluar kayak resiliensi untuk diri sendiri gitu loh. Lebih ke gitu sih. Jadi kayak kita nggak terlalu berekspektasi tinggi supaya nanti ya kalau hasilnya ini ya nggak drop banget. Karena kemarin tuh waktu finish tuh kan ngelihat yang di jam itu 4. Ini berapa ya? Aku udah sub 4 apa? Cuma tiba-tiba ada yang DM, "Congrats ya sub 4, sub 4." Hah, udah sub 4 aku. Oh berarti udah dapat dari teman dulu. Tahu bahwa Emang nggak sadar itu Kak? Enggak. Mikirnya gue karena ngeliat karena kan udah kaki sakit, aku sempat ke medik sekali. KM 37. Berapa lama tuh di medik? Di shaking antara nggak Bentar lah ya, ngitung. mungkin ya. Iya. Cuma lumayan ya kebuang waktu. Iya. Harusnya bisa 355. Tapi emang nggak pernah expect ya, nggak pernah target dari awal. Iya, Nah, iya, dapat. iya. Itu kayaknya emang bener gitu. Makanya jadi kayak aku paling nggak suka kayak ada teman ngomong, "Ini sub 4 ya?" Enggak, aku nggak kepengen. Ya terus jangan terlalu banyak dengerin. Kok nggak bisa kalau saya sama David nggak Oh, bisa, gitu? makanya nggak bisa. Kita terlalu Iya, terlalu bergaul soalnya. Saya nggak bergaul. Kadang tuh kebanyakan kenal orang juga kayaknya nggak bagus-bagus amat ya. Karena gini, kalau Udah sampai titik ini kalau ya. Yano dan aku, tapi Yano yang lebih seperti itu. Si anjing maksud lu apa? Diem aja diomongin gitu loh. Tapi aku pengen belajar sih dari Yano gimana Apa sih? caranya banyak temen Circle. tuh supaya circle tuh terus kita nggak kebawa ke Wah mana. biasa emang ya. Terus aku pengen coba karena kan Orang aku hanya melihat tampilan depannya aja loh Kak Nik gitu loh. Tapi kalau dibelah sakit. Itu kalau dibelah itu atau sama orang-orang yang emang udah tempat harus adat gini. Pada akhirnya gue cerita ini gue bisa ceritain ke siapa nih? Gue lihat dulu nih orangnya aman atau enggak gitu dia gitu. Jadi pada akhirnya gue menetapkan barrier, sama sini ceritanya bisa cukup sampai segini, sama itu cukup sampai segitu. Karena jujur gue tipikal orang yang gue nggak bisa nyimpen sendiri nih. Daripada gue simpen sendiri jadi penyakit yang ada gitu kan. Jadi pada cerita cuman gue mikir cerita ke siapa ya? Oke, gue list dulu orang-orang yang gue kenal. Ceritanya gue sampai sini sama dia, itu sama dia, udah gitu. oke. Tapi gue sudah punya ekspektasi kalau yaudah deh kalau dicerita sama orang pasrah deh gue. Karena yang keluar dari mulut kita nggak bisa kontrol lagi. Nggak Iya bisa sih. kan? karena saya juga begitu. Jujur Jadi aja. di-cut ya. Oh enggak, enggak. Gue jujur. Dia Gua cerita lari nggak ada jujur, di-cut. nggak ada. Fair gitu. Gitu. Seperti itu kan. Nik. Oke. Jadi pada akhirnya ya udah pasrah aja gitu. Apa yang keluar dari mulut kita pada akhirnya ya udah pasrah aja. Orang juga nanti akan tahu. Mau dia nyebarin terserah gitu. ya. Karena gue akan mengembalikan ke diri gue sendiri. Saya juga seperti itu kok gitu. Tapi kayaknya aku perlu ngasih ini nih, Kenapa nih? Ngasih ngasih. insight untuk sosial media. Sosial media itu kamu harus imbang. Jangan sama coba branding. sesuatu yang bisa dibanggakan atau prestasi. Betul. Celahmu juga itu bisa jadi konten kok bro. Itu yang akhirnya gue pakai buat kemarin Berlin. Itu Nah, dia, jadi kayak aduh ini gue posting gimana ya? Jelek nih timing gitu kan. Nah, Jadi kamu gua butuh buat waktu berapa lama? sehari gitu. Jadi Sehari. sehari. Aku saat itu juga ketika kram, sorry. Oh sakit. Dan itu memang real. Aku memang nangis di depan kamera. Karena bener-bener yang kupikir gini. Banget, Ya bukan kegeeran ya. Selain temen dan keluarga, netizen pasti menunggu nih cerita dari Kak David apa. Gak apa-apa deh kalau ceritanya emang sudah set ending gitu loh. Karena biar dari situ bisa ngajarin bahwa ya memang kalau maraton nggak bisa sembarangan. Dan ya untung nggak, doaku sepanjang jalan cuma gini, ya Allah jangan mati. Karena aku tahu kondisi tubuhku ketika itu bener-bener yang low banget.
dengan panas banget. Dan aku langsung inget katanya orang akan meninggal sesuai dengan hobinya. Gila, jangan gitu dong. Nah, aku takutnya seperti itu. Jangan gitu dong. Aku takutnya seperti itu. Aduh. Jangan gitu Doa aku dong. cuman gini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. So gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan aku baca syahadat terus. Apalagi ketika mulai sakit. Aku cuman gini, ya Allah, kalau aku pulang orangnya bukan jenazahnya. Itu yang aku pikir Kak kemarin tuh. Jadi bener-bener Berlin tuh ngajarin semuanya gitu loh. Gue gak expect lo nangis loh. Karena yang gue tahu bakalan finish nangis ada orang lain. Siapa ya? Gak ada. Iya, kalau kan orangnya cek gitu. Jadi besok-besok. Ya gue finish juga nangis sih. Gue finish Dia nangis kan? Nangis. Pokoknya besok-besok kasih makan netizen, apapun itu. Gue nangisnya mau volunteer by the way. Oh. Ada, tapi nggak kerekam emang. Begitu finish ada volunteer ke depan. Lu kepeluk aja gitu. Gue nangis. Gak direkam. Hanya gue dan Tuhan dan volunteer itu yang tahu. Gitu. Jadi kalau emang lo menumpahkan emosi lo, sama volunteer di sana bisa. Volunteer yang habis finish, mereka akan ya itu sih, maksudnya amazingnya itu sih gitu. Amazing moment yang di Berlin apa yang lo dapetin gitu? Kalau aku udah semua ya, ini silakan kalian berdua. Ya. Duluan. Mikir gue. Amazing moment. Ya, amazing Mungkin kayak ada moment-nya miracle di situ kayak tiba-tiba anjir gue bisa. Apa ya? Nggak nyangka bisa lari di Berlin. Ya. Kalau aku Ya. bener-bener, bisa juga lari di Berlin ya. Ternyata sambil agak merinding sih kalau lagi inget sekarang kalau mau liatin cerita finishnya, cerita di jalannya itu Battling, jugglingnya gitu. banyak sih. Terus Jadi gue gak nangis sama sekali Kak. nggak lebih ke Masih bisa nahan. Masih bisa nangis, Kak Ning masih bisa nangis. Lo ekspresi. pengen melukin siapa tapi kagak ada yang bisa dipelukin. Harusnya finish begini, terima kasih tanganku, Oh iya, badanku, kakiku gitu. Nah kan mulai. Itu emang gue impersonate? Enggak, itu kan lah. Enggak, David. Oke. Enggak. Paling Pasti mereka gak tahu nih. Oke lanjut. ada orang begitu finishnya. Udah. Iya. Apa ya, miracle-nya ya? Miracle-nya bisa finish mungkin jadi sebuah miracle ya akhirnya. Ya. Setelah melihat kondisi kaki susah buat jalan, terus awal tuh jalan masih oke lah. Lama-lama jalan doang pun sakit gitu kan. Iya, Jujur gue sempat pikir apa DNF aja ya, sempat nggak finish tuh sempat masuk dalam kepala lah. Cuman kayak mikir, aduh udah jauh-jauh, udah mahal-mahal. Bukan lewat ballet lagi kan gitu. Harus bayar buat yang lain-lain juga kayak udahlah, kayaknya harus jalan kaki gitu. Gue udah ngitung tuh kayaknya cukup lah buat jalan. Finish ya itu mungkin miracle-nya ya, oh alhamdulillah masih bisa finish, masih bisa sehat lah finishnya. Jadi semua mendapatkan pengalaman bukan hanya finish tapi juga spiritual kena nih semua ya. Betul. Jiwanya kena semua. Sepanjang lari aku kayak David tuh doa terus, Doa terus ya, luar dengan biasa. kaki gini tiap WS siramin air, tiap WS lari lagi Tuhan Iya. bawa sampai finishnya bisa sehat dan aman. Nah. Latihan nih udah dari Desember, selalu otaknya ini latihan dari Desember. Dari mulai pengumuman didapat slot nih udah itu ya gitu loh. itu Oke. yang- Itu yang memang pada akhirnya jadi kayak wah ini momen kalau inget berkaca-kaca lagi. Iya, gitu ya. bener. Gitu. Oke, anyway, kalau tadi masalah Berlin maratonnya, sekarang kota Berlin ya gitu. Gua tahun lalu di sana kalau gue boleh simpulkan Berlin bukan kota yang asik buat jalan-jalan anyway. Gitu kan, dan transaksi di sana tuh susah. Iya. Gitu loh. Beda banget sama aku. Itu kenapa? Justru setelah aku finish dengan kacau 6.13 itu, malamnya aku bener-bener kayak fit istirahat. Besok gak usah ikut medalman dari pagi, siang saatnya belanja. Karena bener-bener aku datang ke Berlin itu bukan cuma buat lari, tapi belanja. Karena kan diceritakan kan, mulai dari waktu di Expo, udah banyak banget yang bisa dibeli segala macam. Bahkan habis Expo, keluar dari situ, aku pergi ke Adidas flagshipnya untuk beli. Karena bener-bener yang, tapi menurut aku semudah itu loh. Kenapa? Waktu itu aku pakai BC Palas. Oh. Dan ini bukan ini ya, bukan Nggak selalu gimana ya, tapi memang bener. Gue nggak pakai tahun lalu. Gini. Belum dikenalin. Masih pakai cash. Karena gini, beberapa perjalanan ke luar negeri sebelum Berlin yang ini, kan 2 tahun sebelumnya pernah ke Eropa juga. Semua transaksi aku pakai BCA. Oh. Mulai dari apapun itu, sesimpel kita naik kereta kan, tap kan, gitu loh. Betul. Karena ada beberapa yang nggak bisa, dan BCA bisa. Setelah di-convert ke Falas lebih murah. Emang caranya gimana kemarin? Aku sebelum pergi ke Europe tuh kemarin mikirnya gini, oh daripada aku tuker nih cash, kayaknya kok lebih ribet gitu loh. Tapi aku udah inisiatif tuh, aku bilang kayaknya dari beberapa bank, oke lah ini pakai BCA aja sih. Aku udah mulai isi tuh pakai BCA Pocket untuk
bisa transaksi karena kan kemarin sebelum ke Berlin kan sempet ke Italia juga, jadi udah pakai. Oh dari maksudnya dari Italia? Oke. Iya, aku udah pakai. Aku maksudnya dari Belanda. Udah pakai tuh untuk. udah jalan-jalan Memang dulu. itu transportasi umumnya gampang banget, tinggal ngetap gitu doang. Iya sih. Itu sih. Ya, Jadi gimana Val? biasanya gue tuh pernah dulu tuh, gue tuh orang yang gampang banget inilah ninggalin barang sejujurnya, kayak lupa gitu. Jadi gue pernah tuh di US beberapa waktu lalu, duit gede banget lah, mungkin kalau dirupiahin berapa juta gitu, tuh hilang. Ketinggalan. Jadi cash tuh gue gampang banget kayak ini makanya dengan adanya kayak BCA Prevalas kemarin tuh bantu banget karena gue juga gak perlu bawa banyak-banyak yang rempong gitu loh. Betul. Minimalisir ketinggalan lagi. Kenapa gua tahun lalu gak kepake gitu ya? Belum dikenalin. Ya karena begini, waktu aku dari dari Expo, itu kan belanjanya cukup banyak. Kalau waktu itu kemarin tuh aku berapa ya? Hampir 30 juta aku belanja. Karena Gua masih oleh-oleh dari oleh-oleh ya. Iya. Tanpa diminta ya. Oleh-oleh memang aku sengaja ngasih ke teman-teman yang List menemani orang aku berjasa. dari Desember latihan gitu loh. Hujan mereka latihan bareng aku segala macam. Aku beli. Biasa kan kalau tap itu suka karena gampang ya. Gampang banget jadi suka Bodo amat. aduh itu tadi Bodo jadi amat. bener-bener gitu kan. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Cuman setelah dikurskan, ya memang gak ngikutin kurs yang 20.000 itu. Kalau dirimu Kak, bedanya tidak menukar uang sama sekali. Kalau aku sempat nukar. Oke. Karena aku takutnya kayak butuh uang cash biar cepet. Soalnya kan kayak makan di Vietnam resto gak pakai ini. Iya, Ada dia- beberapa yang kayak aku ngeluarin kartuku gak bisa, harus receh. Tunai. Oh. Jadi harus bener-bener yang kayak harus ada gitu. Tapi kemudahan itu aku rasain banget. Itu gak mau kena potongan pajak sono. Aku tahu nggak gara-gara apa? Ya itu bener, nggak mau kena pajak penghasilan pajak restoran. Makanya mereka nggak mau di tap pakai kartu. Gosip birokrasi Berlin nyampe. Itu nih. Berlin banget sih ya, kayak gitu kan. Kalau aku kemarin di Italia di mana oke aja semua Pakai kok. gitu. Oke. Ya aku Di di Belanda. Amsterdam juga oke kok. Aku di maksudnya. Belanda juga. Aku lewat Amsterdam. Aku bingung juga, cuman di Berlin doang masih. Ada cash. Itu dia tadi konten soal kemudahan memakai BCA Pocket Falas. Tapi jujur ya, memang setujukah Berlin bukan kota yang enak buat jalan-jalan? Tidak Gua harus setuju. tegas. Enggak. Aku setuju. Aku tidak setuju. Karena menurut aku enak banget Berlin. Lu gimana? Gue buat jalan-jalan sih Iya masa sih, nggak gue enak. gak menemukan banyak opsi buat di-explore gitu. Akhirnya gue habis dari maraton, besoknya langsung pindah negara Kemana? ke Swiss. sebenarnya. Aku masih di Berlin 2 hari. Enggak lah jumlah lo. Kita tim Iya, aku setuju sih. tim Nggak kontra, lu tim kurang. pro. Jadi deh teman-teman kalau yang nonton ini setuju nggak Berlin itu nggak enak? anjing. Aduh, tapi memang pada akhirnya kalau teman-teman dari Berlin memang opsinya kayaknya sayang kalau nggak singgah di 1-2 kota setelahnya. Iya sih, Iya. gitu kan. wajib. Semua sangat bisa reachable banget pakai kereta cuma berapa jam lah gitu. Oke, sekarang tanya balik nih. Gitu. Anjing nih gue yang diserang. Ya balik ya. Ya, lu sana ya satu-satu lah. Gua hadapin pertanyaan kalian apa? Kan dulu ya kan dulu. Nggak, Aku dulu. boleh. Kasih contoh. Aku dulu ya. Enggak nih biasanya paling kejam nih. Lu dulu Val, lu kayak paling Gue belum kepikiran, lu aja. Ya udah. Enggak dari pertanyaan basic dulu. Ya. Kalau tadi kan impian kita memang mulai WMM dari si Berlin. Karena memang tulus dari hati pengen. Kenapa Yano memilih Berlin duluan? Gue. Iya. Gue gara-gara ke-trigger satu grup cobain belet Berlin lu. Yuk. Udah. Terus gue daftar dan yang lain pendaftar grup gue daftar sendiri. Yang grup semuanya nggak diketerima. Gue yang dapet belet. Dan itu gue tidak disangka, dapet belet. Dan pada saat itu reaksi gue adalah panik. Panik. Gimana bayarnya ya? Tapi Ada duit bukan- nggak ya ntar gitu. Tapi bukan dari hati kecil julid kayak syukurin lu grup kagak gue gak diajak. Oh enggak Enggak ya? enggak. Enggak takut ya sama Fit temennya? gue nggak jelek-jelek banget Fit gitu Takut loh. ya sama temennya? Enggak, gue nggak takut. Tatap mata saya. Enggak beneran. Emang nggak disangka aja padahal dapet dan jujur pada akhirnya kayak pengen gue nggak usah bayar deh. Cuman pada akhirnya tapi kalau nggak bayar katanya denger-denger bisa di blacklist di WMM selanjutnya. Tapi inget banget ya No, bulan apa ya? Yang dibilang gini, ih gue mau berangkat nih Fit. Tapi anjir nyari sponsor memang pot-potan. Gitu kan curhatnya waktu di Kedai In, masih ada Kedai In. Iya. Iya karena pada saat itu habis kena masalah Fit. Jadi kayak takut banget gue. Ya kita tidak perlu menanyakan lagi masalahnya apa ya. Ya next. Digitalnya ada. Udah kepikiran atau kanik duluan? Mau yang mana? Mau yang mana? Ya kanik ya, boleh. Kanik. Kelar Berlin mau kemana ya, Nu? Next ya. Waduh. Siapa tahu bisa bareng nih. Gua sampai hari ini masih menjadi orang yang tidak terlalu mengejar WMM ya, lebih jujur. Paling enggak ya 2 tahun, 3 tahun sekali lah gitu. Cuman memang next target
bisa gak sih gue gak usah ngejar PB dulu dan gue pengen menikmati New York Marathon gitu Iya sih, loh. Kayaknya New York kalau misalnya lari cepet, sayang banget ya. Karena ada satu wishlist yang gue kepengen juga di situ dan emang kiblat kehidupan gue tuh hidup termewah itu tuh adalah USA gitu loh. Apapun yang ada di USA kayaknya keren gitu loh dan emang New York jadi kayak kota yang gue pengen ke sana. Walaupun ada ya gue tau lah jeleknya kayak apa di sana gitu cuman gue pengen ke sana gitu. Gue pengen ke Times Square gitu loh. Tapi New York indah banget loh. Iya memang. Untuk kita yang suka dengan showbiz segala macam itu Glamor ya. Iya. mau banget gua. Maratonnya juga nggak ada COT kalau nggak salah ya, saya malam kan itu. Ada, sebenarnya ada. Ada. Cuma panjang. Panjang aja gitu. Cuman kan kayaknya malu ya kalau nggak PB atau jelek hasilnya sih ya, Siap. gitu kan. Jangan sampai klarifikasi lah paling nggak tulisnya. Makanya WMM pertama jangan 4 jam, 6 jam. Kan besoknya kalau misalnya 5 jam PB. Iya berat banget sih emang. Gue udah pernah 6 jam fit, udah maraton kesekian ini gitu. Langsung Val, silakan. apa ya? Terjawab ya, New York ya, New York ya. New York ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Kalau lu bisa balik lagi ke Berlin Marathon tahun lalu, tahun lalu bener ya? Tahun lalu. Ya. Apa yang lu lakuin lebih baik lah? Gokil. Apa yang lu lakukan berbeda gitu? Yang akan gue lakukan ya, yang berbeda ya. Sebenarnya waktu itu gue dengan sejumlah SOP konten ya, jadi maraton banyak kan begininya gitu. Kesalahan yang akan gue perbaikin adalah refueling strategi gue harus lebih baik daripada maraton kemarin karena memang yang pada akhirnya bikin gue drop adalah gue telat ke gel dan gue lapar di tengah-tengah, jadi makan apa gitu dan nggak tahu ya. Ada kena angin dikit kok langsung aduh gitu loh, kaki gue kena angin dikit gitu aduh ya turun base 6 gitu gitu. Jadi pacing strategi dan refueling gue akan gue perbaikin kalau gue bisa ke Berlin lagi. Ya kayak Fahril lah. Iya, ngulang kedua, Sub kedua 3. Iya. langsung BQ. Iya, sub 3. Pengen nggak ngulang lagi? Duh, kespil jadinya nih. Sebenarnya pas kemarin setelah selesai, aku daftar lagi. Yo. Desember adalah penentuannya. Karena gini, kalau yang lainnya beberapa, bukan cuma dirimu, ada beberapa temanku yang sampai sekarang dia tidak memposting hasil Berlinnya. Karena sakit hati. Cuman mereka tidak mau remedi. Gue tahu. Kalau aku bener-bener kayak setelah gagal, balot daftar, aku mau daftar Berlin lagi. Wow. Itu kenapa, that's why aku bilang Berlin itu enak banget buat jalan-jalan. Iya. Mungkin next kalau dapat ke situ, ya aku akan PB dan akan jalan-jalan lebih banyak di Berlin. Wes, itu dia. Pakai- Tepuk tangan dulu, guys. Jadi Yo, gokil. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya buat ngobrol bagaimana Class of 2025 yang struggle dengan cuaca yang tidak ini. Ya tapi anyway ya kalau ada kesempatan dikasih ngulang lagi ya ayo ataupun mau lanjut ke maraton berikutnya semoga lebih baik lah ya. Amin. amin, Gitu. amin. Oke guys, kalau begitu kita pamit undur diri karena satu kamera sudah kehabisan baterai, jadi kita hanya bisa melihat di kamera master. Jadi kalau gitu kita pamit undur diri. Gue Yana sebagai host pamit bersama dengan bintang tamu gue ada David Rizal. Noval. Nick Setiawati. saya akan pamit. Thank you so much guys. Thank you. Bye. Thank you. Udah.